Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka tema ibadah kita pada minggu ini hanya satu hal yang perlu. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan bait kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus ikhlas kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita, dan memohon pengampunan. Di dalam doa mari kita berdoa. Bapa di surga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus. Perbaharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A, bait yang pertama.
Tuhan, oleh karena kamu telah mengakui dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai yang kedua. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 48. Jemaat Tuhan, pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Kita berdoa untuk memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, dengan seluruh kemampuan yang kami miliki, kami bukanlah apa-apa di hadirat-Mu. Kami tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk memahami jalan dan rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, hadirlah Engkau dalam Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, mengajar kami sehingga kami mengerti. Dengan demikian, bolehlah kami menjalani kehidupan ini berdasarkan jalan dan rencana Tuhan.
kekurangan dan kelemahan kami, sudilah Engkau mengampuni kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan, Marta dan Maria, boleh saja mereka bersaudara, saudara kandung, saudara sedaging, kakak beradik. Apapun istilah yang mau dipakai untuk menggambarkan kedekatan hubungan di antara mereka, tetap saja mereka memiliki perbedaan. Bisa saja perbedaan itu tentang perangai atau karakter, perbedaan minat atau hobi, dan sebagainya. Bagaimanapun perbedaan itu tidak berarti harus bertolak belakang atau berseteru. Tidak juga berarti yang satu benar, lalu yang lain salah. Apalagi kalau perbedaan-perbedaan itu adalah produk bawaan sejak lahir. Persoalannya adalah bagaimana mengaplikasikan perangai atau karakter itu dengan bijak. Jemaat Tuhan, Lukas 10 ayat 38 hingga 42 ini adalah bagian dari kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Perjalanan itu adalah perjalanan menjemput kematian. Sebab di sana, di Yerusalem, Yesus akan difitnah, dikhianati, dinyatakan bersalah, dan pada akhirnya dijatuhi hukuman mati. Yesus sadar apa yang akan terjadi di Yerusalem atas dirinya. Bagi siapapun, hal ini adalah hal yang sangat menakutkan, tak terkecuali Yesus. Hatinya menjadi susah, sedih, dan takut. Kemana ia bisa mendapatkan pelepasan bagi perasaan-perasaan seperti itu? Kepada siapa ia bisa memperoleh penghiburan sebagai penguatan? Di Betania, Yesus mampir mendapatkan Marta dan Maria.
Lalu dengan cara masing-masing Marta dan Maria menyambut dan menerima Yesus. Mungkin Marta mempersiapkan makanan dan minuman sehingga ia merasa terlalu sibuk dan lelah. Sedangkan Maria, ia tidak melakukan apa-apa selain duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Bila ada seseorang yang bekerja di dapur, mempersiapkan makanan dan minuman bagi tamu, lalu yang lain mendampingi tamu bercakap-cakap, dalam sebuah keluarga, itu adalah pembagian tugas yang baik. Marta yang sibuk bekerja di dapur tidak berarti ia rajin. Sedangkan Maria yang hanya duduk mendengarkan Yesus lalu disebut malas. Tetapi Marta mengeluh pada Yesus karena Maria, saudaranya, tidak membantunya bekerja di dapur. Jawab Yesus kepada Marta sungguh di luar dugaan Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu jawab Yesus pada ayat 41 dan ayat 42. Jemaat Tuhan, banyak orang yang bersusah payah untuk hal-hal yang bukan prioritas dalam hidupnya. Bersusah payah untuk makanan dan minuman, bersusah payah untuk pekerjaan dan hiburan, bersusah payah untuk pangkat dan jabatan dan sebagainya. Semuanya itu bukan tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting di atas semuanya itu, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, tolong jangan dibolak-balik. Sebab pemutarbalikan prioritas itulah yang memberi kesempatan emas bagi bertumbuhnya perilaku dan sikap yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Memprioritaskan hal-hal yang bukan prioritas, itulah yang menyebabkan hidup dan dunia penuh dengan kebohongan, kecurangan, penindasan, dan ketidakadilan. Lalu praktik suap, korupsi, pelecehan seksual, perselingkuhan, dan kejahatan lainnya adalah warna kehidupan yang sudah biasa dijalani tanpa masalah. Jemaat Tuhan, di atas semuanya itu memang Tuhan tidak dilupakan. Sebaliknya, Tuhan justru dilibatkan. Tetapi Tuhan bukan prioritas utama di sana. Tuhan hanya sebagai penerima hasil dari praktik hidup dan kerja yang tidak jujur dan tidak benar itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memang membutuhkan hal-hal seperti itu? Apakah Tuhan lantas menjadi diam ketika menerima hasil-hasil dalam bungkusan ucapan syukur ataupun persepuluhan kita?
Tentu tidak. Semua orang memang harus bekerja untuk menjawab kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan hidup sesamanya. Marta juga bekerja. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika yang menjadi prinsip bekerja itu bukan Tuhan. Itu sebabnya Marta mengeluh dan bukan bersukacita. Seharusnya Marta tidak bekerja kalau toh akhirnya ia mengeluh. Sebaiknya Marta tidak bekerja. Sebaliknya, mendengarkan setiap perkataan Yesus seperti Maria. Jemaat Tuhan, Marta, dan mungkin juga kita, mungkin sudah lupa bahwa Yesus pernah berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Hanya satu hal saja yang perlu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita mengaku iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri
doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, waktu terus berlalu dari kehidupan kami, dan di sana kami bisa melihat berbagai pengalaman yang telah terjadi, dan itu adalah pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi berguna ketika kesetiaan dan cinta-Mu tidak pernah berubah di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Menyadari dan meyakini semuanya itu, ya Bapa, maka kami kembali menaikkan syafaat kami sebagai rasa syukur dan permohonan kami bagi hidup yang akan kami jalani di masa-masa mendatang, dan secara khusus seminggu yang akan datang. Kami mohon penyertaan-Mu, memohon kehadiran-Mu dalam Roh Kudus, hingga di segala kehidupan itu, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berguna. Kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Berkati kami di sana, di dalam peran kami masing-masing sebagai orang tua maupun anak-anak. Tumbuhkan dan pertahankan cinta kasih kami bersama untuk menggapai atau meraih harapan dan kehidupan yang lebih baik, dan tentunya di dalam rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk kehidupan kami di dalam keterlibatan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Mungkin oleh karena pekerjaan kami, mungkin juga oleh karena pergaulan kami. Apapun itu ya Bapa, jadikan kami di sana sebagai pribadi yang boleh mendatangkan sukacita dalam seluruh suasana kehidupan itu, sehingga di situ pun nama Tuhan boleh disebut dan dimuliakan. Berikan kami hati yang tulus dalam seluruh sikap dan perilaku kami, dalam seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami berdoa baik kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai persekutuan. Kami mohon penyertaan-Mu, baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat ataupun anggota jemaat. Berikan kami hati yang suci untuk lebih peduli akan kebersamaan kami sebagai sebuah persekutuan yang mampu menyuarakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami bersama, dan bukan tidak mungkin pada akhirnya harus bergema dalam kehidupan yang lebih luas. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami berdoa untuk dunia ciptaan-Mu yang hingga saat ini terus berjuang, bergumul menghadapi persoalan yang sama. Berikan kekuatan, ketulusan hati untuk mengatasi dan melewati persoalan itu. Berikan kami hati yang mau peduli terhadap penderitaan sesama kami oleh karena peristiwa itu. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang kotor dan keji di hadapan-Mu,
yang mencoba untuk mengambil sikap yang tidak bijak, seolah-olah mencari kesempatan di tengah-tengah kesulitan sesama kami. Bapa di sorga, masing-masing kami sebagai pemimpin bangsa ini, pemimpin gereja, pemimpin keluarga, biarlah kami berhikmat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ajar kami untuk melihat apa arti semuanya itu bagi kehidupan ini. Dan biarlah pula dari pengalaman itu kami bersama boleh bangkit untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam penderitaan oleh karena penyebaran virus COVID-19 ini. Mereka yang telah berjuang dengan sukarela, para medis dan juga sesama kami, mungkin terlihat tidak begitu berimbang dari apa yang telah mereka lakukan dengan akibat yang mereka terima. Hanya Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang mampu untuk memahami semuanya itu. Berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami semua mau memikul penderitaan itu bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja kami yang juga turut terlibat dalam usaha mengatasi persoalan itu. Tuhan kiranya memberikan kami semua hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mengatasi persoalan itu. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Pemancar Injil, agar semua kerja dan tanggung jawab itu dapat berbuahkan hal yang baik, maka sudilah Engkau memberkati kami semua. Majelis Sinode, Majelis Resort, dan juga Majelis Jemaat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami, Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Kuala Lapang. Engkau memberkati kami untuk kehidupan, untuk waktu ataupun hari-hari yang kami lalui yang senantiasa berbeda ataupun berubah dari waktu-waktu atau hari-hari sebelumnya. Dan kiranya semuanya itu juga menjadi hikmat bagi kami untuk melakukan kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Jauhkan kami dari kelemahan dan dosa yang membuat kami tidak berguna di hadapan Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Kita menyanyi dari PKJ nomor 265 bait pertama dan seterusnya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Limpahan kasih-Mu sungguh tiada tara. Ya Tuhan, ajarilah kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Mampukan kami untuk memanfaatkan persembahan ini bagi kehidupan pelayanan di gereja-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah pada kehidupanmu masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh keberadaanmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 185.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.